Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para tulab, para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Masjid Su'ud bin Abdul Aziz Ar-Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalan, yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan beragam kebaikan, beragam nikmat Islam, nikmat iman dan taufik dari Allah kepada kita untuk mau beribadah kepada Allah dan mau terus untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Dan ini adalah rezeki dari Allah kepada kita. Allah memilih kita, Allah memberikan taufik kepada kita untuk talabul ilm, untuk belajar agama. Karena ilmu adalah ibadah, bahkan afdhalul ibadah. Ibadah yang paling afdal dari ibadah-ibadah sunnah, maksudnya setelah amal yang wajib. Dan mempelajari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, imtithalan li amrillahi ta'ala, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun akan dosa-dosamu. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk i'lam, untuk tahu tentang la ilaha illallah. Dan tidak mungkin kita bisa tahu tentang la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, kecuali kalau kita belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan didapatkan dengan belajar. Nggak ada orang kok tidur, berangkat tidur dalam kondisi bodoh, lalu bangun tidur tiba-tiba bisa baca kitab gundul, atau hafid Quran 30 juz. Ya, kecuali kalau di itu komputer dicolok pakai flash disk, selesai semalam apa
transfer 30 juz. Kalau tidak mungkin bisa. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu diraih dengan belajar. Maka ilmu ini semuanya adalah ibadah. Ikhwas sekalian, talabul ilmi ibadah. Belajar ilmu adalah ibadah. Mengamalkan ilmu adalah ibadah. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain min afdhalil ibadah, termasuk ibadah yang paling afdal. Bahkan dia adalah bagian daripada jihad fi sabilillah, terlebih di zaman kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ilmu itu adalah bagian daripada jihad. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad. Dan Allah melarang kita kaum muslimin ketika ada jihad di medan perang, Allah melarang kita untuk pergi semua. Harus ada sebagian yang terus belajar agama. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepantasnya bagi orang mukmin untuk pergi semuanya, yaitu untuk pergi jihad. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Selayaknya ada dari satu kelompok dari umat Islam ini, suatu kaum, ya, dari satu kaum ada satu kelompok dari mereka yang yatafaqahu fid-din, pergi untuk belajar ilmu agama, mendalami agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Tujuannya nanti agar yang belajar agama ini pulang ke kampungnya memberikan peringatan, mengingatkan kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat mengambil kehati-hatian dalam perkara agama mereka. Tujuan kita belajar raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain dengan cara mengajarkannya. Dan antum semua para santri secara khusus, para tulabul ilm, talabatul ilm, alhamdulillah Allah itu memberikan taufik kepada orang tua antum atau wali santri, antum semuanya, untuk mengarahkan antum belajar agama. Dan ini adalah sebaik-baik petunjuk Allah kepada orang tua. Ada kisah salah seorang ustadz kita, ustadz yang terkenal, insyaallah masyhur. Beliau dulu Allah memberikan hidayah sunnah ketika beliau sedang kuliah di salah satu universitas negeri yang terkenal, yang mau masuk situ sulitlah. Kemudian biayanya juga mahal, elit. Tapi selama beliau kuliah, di awal-awal beliau kuliah, Allah berikan hidayah kepada beliau untuk mau belajar agama, belajar sunnah. Setahun di kuliah, kemudian beliau ingin keluar untuk belajar di pondok pesantren di dekat kampus tersebut, yang pondok itu tidak pernah menawarkan ijazah apapun. Terus pokoknya kalau mau ke situ ya duduk belajar agama, dan juga sedikit ijazah, karena pondok nggak menawarkan ijazah apapun. Dan campur, yang ada yang alumni bahkan sudah lulus kuliah, ada yang baru belajar, ada yang masih anak-anak seperti antum. Yang penting itu belajar agama. Kemudian beliau sampaikan niat ini kepada
orang tua. Ayah beliau saat itu rahimahullah, yang belum Allah bukakan pintu hidayah, kurang mendukung, tapi juga tidak melarang. Paman-pamannya beliau tidak mendukung, bahkan mengatakan, kok bisa kamu tuh mau masuk kampus itu, kampus yang elit ya, mau masuknya aja sudah susah, tesnya aja susah, kemudian biaya juga mahal ya, apa enggak rugi dalam tanda petik, dalam kacamata mereka, apa tidak rugi keluar dari kampus yang seperti itu cuman mau mondok yang tidak sama sekali menawarkan ijazah apapun. Rugi tidak? Rugi enggak akhir? Enggak, jangan tengok kanan kiri. Menurut antum, rugi tidak beliau itu? Rugi, ya. Rugi ya? Rugi enggak? Tergantung kacamatanya, maksudnya cara orang melihat. Kalau kita bilang enggak rugi, lawang beliau itu meninggalkan belajar ilmu dunia untuk belajar ilmu langit. Ini Masya Allah dari guru kita Ustaz Ibrahim hafizahullah, belajar ilmu langit. Oh, ilmu apa itu? Ilmu tentang zat yang ada di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang apa yang turun dari langit, yaitu Al-Quran, yang mengajarkan kepada kita apa yang ada antara langit dan bumi. Rugi tidak? Rugi enggak? Masih sama pendapatnya? Apa sudah berubah? Ya, enggak rugi. Sebab inilah langkah yang Allah Azza wa Jalla akan mudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, kata Nabi, dalam rangka mempelajari, mendalami ilmu agama, ilmu syariat, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak dosa kita tuh belajar ya di fakultas-fakultas yang mempelajari ilmu-ilmu duniawi, kedokteran, fisika, kimia dan seterusnya, tidak masalah. Itu perkara-perkara dunia, nggak apa-apa. Selama antum ya tahu mana batasan, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang syubhat, mana yang ilmu, tahu itu. Namun pilihan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla tidak ada duanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Mendalami agama itu tidak ada amal apapun yang menyamainya jika niatnya benar. Kembali kepada cerita tentang beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau ngomong kepada ibu beliau, dan alhamdulillah ibu beliau merestui, mengatakan kalau memang itu pilihan yang ananda anggap baik, sudah istikharah, nggak apa-apa, silahkan pergi ke pondok, tinggalkan kampus yang bergengsi, yang orang mau masuk saja susah, dalam tanda petik ya sulit, biaya mahal, ditinggalkan begitu saja, belajar di pondok pesantren untuk mendalami agama yang tidak pernah menawarkan ijazah apapun. Tapi Allah Azza wa Jalla yang maha hikmah, dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla, ya, sang ustadz kita tersebut setahun belajar di pondok itu, ya, belajar bahasa Arab dasar, belajar fikih, kemudian ya daftar ke UIM Madinah dan diterima, ya, belajar belasan tahun di sana, hampir 15 tahun di Madinah bersama para ulama di sana.
pulang ke Indonesia menyebarkan ilmu bukan hanya untuk keluarga beliau, tapi untuk satu negara, masyarakat Indonesia, bahkan sampai Malaysia, Singapura, ya. Jadi ilmu beliau sangat bermanfaat bagi umat. Ya, bagi kacamata sebagian orang rugi, sudah keluar biaya banyak, apalagi sekarang mau masuk kampus biasa saja itu biayanya sudah puluhan juta. Ya, ada yang sampai ratusan juta mau masuk kampus, padahal belum tentu diterima. Diterima pun belum tentu dapat ilmu secara maksimal. Sudah lulus pun belum tentu dapat pekerjaan. Ya bangga. Semua rahasia Allah itu kan. Ya. Beliau tinggalkan itu, milih belajar di pondok. Ya cuma ngapal hadis arba'in, belajar muhtarat, ya kemudian belajar fikih dasar. Setelah itu beliau daftar ke Madinah dan diterima di sana. Itu rezekinya beliau. Belajar belasan tahun di sana, ya sampai doktor, dan masya Allah pulang ke Indonesia dakwah di Indonesia. Artinya ikhwas sekalian, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah adik-adik yang di pondok yang baru datang, ya harus tahu bahwa ini nikmat dari Allah ketika Allah berikan taufik kepada orang tua untuk mengarahkan antum semua belajar agama. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Ya, jangan berpikir tentang masa depan. Wong besok saja kita belum tahu masih hidup atau tidak. Besok kita mau ngapain kita tidak tahu. Kok berpikir tentang masa depan? Ya, itu adalah angan-angan. Al-amal dalam bahasa Arabnya. Dan kita diperintahkan untuk pendek angan-angan dan panjang amalnya. Segera beramal. Putuslah angan-angan yang panjang itu sebelum datang ajal kepada kita semua. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bermajlis setelah ya mungkin lama ya saya tidak menyampaikan muhadharah, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ini salah satu dari peninggalan kebaikan beliau ya yang tetap mengalir insyaallah ya pahalanya untuk beliau meskipun beliau telah meninggal dunia, telah mendahului kita, tapi kitab beliau masih kita manfaatkan, masih kita baca, masih diambil faedahnya oleh kaum muslimin, yang itu kata sebagian ulama tilkal kutub umruka tsani. Kitab-kitab yang kau tinggalkan itu adalah umurmu yang kedua. Beliau meninggal tapi masih hidup dengan kitab-kitab beliau. Ya, maka kita istifadah dari para ulama, guru-guru kita, dari apa yang mereka tinggalkan berupa ilmu, warisan ilmu, dan sebaik-baik warisan, dan itu warisan Nabi kita dan para Nabi adalah ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para Nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar dan dirham, tapi mereka hanya meninggalkan warisan berupa ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang banyak. Dan ilmu dari para nabi dilanjutkan oleh para ulama sampai zaman kita sekarang. Ikhwani fillah rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan tentang la ilaha illallah dan tentang pembahasan mengenai syirik
tentang definisi tentang beberapa macam syirik akbar dan syirik asghar. Telah kita sebutkan dulu bahwasanya syirik itu ada dua macam, yaitu syirik akbar atau syirik besar dan syirik asghar atau syirik kecil. Syirik akbar yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Kata beliau, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan kepadanya, atau kepada berhala misalkan, dengan menyembelih kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin dan syaitan atau yang lainnya. Dan syirik akbar atau syirkul akbar, syirik besar itu dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini hukum asal. Namun dalam praktek tatbik, melaksanakannya kepada personal tertentu, ini bukan tugas kita, tugas para ulama. Artinya apa? Tidak boleh kita terapkan hukum asalnya begini kepada setiap individu yang kita tuduh mereka berbuat kesyirikan. Istilahnya takfir muayyan, mengkafirkan personal tertentu. Nah, di sana ada dhawabit, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, ya. Ada syarat iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang tersebut, dan izalatul mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Jadi jangan kita sibukkan diri dengan mengkafirkan fulan dan alan, tapi sibukkan mendakwahkan dia tentang tauhid, ajari tauhid. Ya, ada belum tentu orang yang berbuat kesyirikan, ya, otomatis kafir, keluar dari Islam. Apalagi zaman yang penuh keterbatasan, zaman yang kita jauh dari nubuwah, dari kenabian. Intisyarul jahal, menyebarnya kebodohan. Dan kita, ya, menetapkan adanya al-uzru bil jahl, adanya uzur, ya, dengan sebab kebodohan. Maksudnya orang tidak boleh dikafirkan karena dia bodoh, tidak tahu atau belum tahu hukumnya, ya. Dan banyak sekali nas dalam Al-Quran maupun hadis tentang adanya al-uzru bil jahl. Uzur tidak boleh mengkafirkan seseorang secara pasti apabila dia itu jahil, belum tahu hukumnya. Ya, kita nih daurah kemarin bulan Desember tahun lalu bersama muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di antaranya Syekh Profesor Dr. Basim bin Faisal Al-Jawabirah hafizahullah ta'ala, muridnya Syekh Al-Albani dari Jordania. Kita bahas tentang hadis-hadis takfir, dhawabit takfir, kaidah-kaidah bolehnya mengkafirkan orang, dan itu tidaklah mudah. Jadi jangan sibukkan kita, ya, mengkafir-kafirkan orang tertentu, tak boleh. Sibukkan dengan menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, ya, karena banyak masyarakat kita yang sama sekali memang belum pernah dengar tentang tauhid, belum pernah dengar tentang syirik. Labang dalam khutbah Jumat mungkin jarang disinggung tentang syirik, tentang tauhid, karena khawatir ada yang tersinggung. Tak boleh begitu. Kita menyampaikan agama Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dakwah pertama kali untuk mengajak kepada tauhid, ya, dan yang terakhir beliau dakwakan adalah tauhid. Kemudian yang beliau larang pertama kali adalah syirik, yang beliau larang terakhir kali adalah syirik sebelum beliau meninggal dunia. Jadi hidup Nabi dari awal sampai akhir, ya, selama belum menjadi Nabi dan Rasul, dakwah tauhid dan melarang syirik. Namun tentu dengan cara yang bijak, cara yang hikmah.
Sehingga apa? Tidak boleh mentakfir, melakukan takfir muayyan, kecuali dengan dhawabit, dengan kaidah-kaidah dan syarat-syaratnya, di antaranya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang tersebut, bukan sekedar sampainya dalil kepada dirinya, karena orang mungkin baca dalil tapi nggak paham, berarti belum iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah, iqamah artinya menegakkan, hujjah artinya dalil, bukan sekedar menyampaikan dalil. Kalau cuma sampai dalil belum tentu orang itu paham dalilnya, tapi harus iqamah sampai dia itu paham. Dan izalatu syubhat atau mawani, menghilangkan penghalang-penghalang atau syubhat-syubhat, baru boleh takfir. Dan itu bukan tugas yang mudah. Jadi maksud saya, teman-teman jamaah sekalian, hafizakumullah, jangan sibukkan dengan mentakfir, mengkafirkan orang lain, sibukkan dakwah tauhid dan menjelaskan tentang syirik dan bahaya syirik. Baik, jadi syirik besar itu dapat mengeluarkan dari Islam, ya, dan apabila meninggal belum taubat, ya, dia bisa masuk neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Ya, oleh karena itu dakwah yang harus kita gaungkan, dakwah tauhid, dan melarang masyarakat dari perbuatan syirik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentang syirkul akbar atau syirik besar, Ustaz Yazid hafizahullah taala menjelaskan, ya, halaman 176, ya, pesantren yang lama sudah punya kitabnya. Syirik besar itu ada banyak, sedangkan di sini akan disebutkan 4 macamnya saja. Yang pertama, syirkud doa, yaitu syirik dalam doa. Syirik dalam doa, maknanya adalah du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah, minal anbiya wal awliya wa ghairihim, baik itu kepada seorang nabi, seorang malaikat, seorang wali, seorang syekh, ya, dan yang selainnya, fima la yaqdiru alaihi illallahu azza wa jalla, di dalam hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Jadi meminta kepada nabi, minta kepada malaikat, minta kepada orang soleh, minta kepada jin, minta kepada yang lain selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dengan doa'u asyirkud doa, syirik dalam doa. Dan ini yang dulu pertama kali muncul syirik itu pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah syirkud doa ini. Syirik apa? Dalam doa. Jadi kaumnya Nabi Nuh, ya, sebelum Nabi Nuh itu bertauhid semuanya. Antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh itu ada 10 kurun, 10 zaman, 10 generasi, ya. Semua di atas tauhid, di atas ajaran Nabi Adam alaihissalam. Lalu terjadi kesyirikan pada zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya. Allah mengutus beliau untuk mendakwahi kaumnya kembali kepada tauhid. Nah, yang dilakukan oleh kaumnya adalah berdoa kepada patung-patung yang mereka buat, Lata, Uzza, ya, Manat, dan itu nama-nama orang soleh pada zaman tersebut. Lalu meninggal, dibuat gambar, naik lagi, dibuat apa? Patung. Awalnya tidak disembah, cuman sebagai penyemangat ibadah saja. Kalau mau ibadah, lihat patung dulu, biar semangat ibadah. Datang generasi berikutnya, mereka menyembah patung tersebut, minta berdoa langsung kepada patung-patung tersebut. Jadilah itu syirkul akbar, syirik besar. Baik.
Namun kalau tidak salah pernah saya jelaskan di sini, untuk bisa sampai ke tahapan itu, syirkul akbar berupa berdoa kepada patung-patung tersebut, setan tidak langsung mengajak manusia zaman itu untuk menyembah patung, sebab pasti ditolak. Namun dibuat kesesatan itu bertahap. Kesalahan pertamanya adalah al-ghuluwu fis sholihin. Ghulu, melampaui batas, berlebihan menyikapi orang-orang soleh, sehingga diagungkan, dimuliakan dengan berlebihan, sehingga muncul keyakinan-keyakinan tertentu. Di antaranya bahwa orang ini sangat dekat dengan Allah, sehingga mungkin ya kalau kita minta lewat perantara orang tersebut lebih mustajab doanya daripada kita minta langsung sama Allah. Nah, ini syubhat. Ini bertahap. Kemudian ketika orang soleh ini meninggal dunia, ya mereka buat gambarnya, mereka buat fotonya. Di foto itu sekarang gambar, ya, lukisan, ya dilukis yang menyerupai orang-orang soleh tersebut. Kemudian naik lagi, kok cuman gambar, tanggung sekalian dibuatkan apa? Patungnya. Gak apa-apa, kan apa? Cuman penyemangat ibadah. Perhatikan syaitan masuk kepada manusia lewat tahapan-tahapan. Kemudian sampai datang kaum Nabi Nuh alaihissalam, sudah berlalu kaum sebelumnya, akhirnya apa? Disembahlah patung-patung tersebut, dimintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama kepada mereka, namun sudah terlanjur cinta, ya, maka sulit untuk melepaskannya, sehingga yang beriman hanya beberapa orang. Padahal Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Dakwanya bukan cuma pagi saja, ngajar pagi selesai, bukan, pagi siang malam. Beliau mendakwahi kaumnya, ya? Beliau mengatakan qala inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku malam dan siang, sepanjang hari mendakwahi kaumnya, bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, 950 tahun. Itu kayak apa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan waktu yang sangat panjang Allah berikan kesempatan kepada pengikutnya agar beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, hingga datang saatnya Allah binasakan semua orang kafir saat itu, ya, dengan banjir bandang, dan tinggallah para pengikut Nabi Nuh yang muslim. Muncul lagi kemudian setelah itu kesyirikan. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar, dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan siapa yang berdoa kepada ilah sesembahan yang lain di samping Allah, yang dia tidak punya bukti, punya ilmu tentang hal tersebut, sesungguhnya hitung-hitungannya nanti ada pada Allah. Allah yang akan menghisap orang tersebut. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ya. Subhanallah. Ya. Dan kita lihat sebagian, ya, ada saudara kita kaum muslimin yang muslim, ya, mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok ia minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
lebih percaya kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Ya, tidak percaya diri, begitu, minta langsung sama Allah, akhirnya lihat perantara, minta tawasul namanya. Lebih ringan pada tawasul, meskipun tidak boleh. Ya. Kemudian sudahkah tawasul naik lagi, langsung minta kepada orang yang dikubur itu misalnya, atau orang yang sudah meninggal dunia, entah di mana dikuburnya. Ya, padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha dekat dengan kita, yang akan mengijabahi semua apa yang kita minta. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, akan aku ijabahi apa yang kalian minta. Apa sekalian, pada asalnya, hukum asalnya, doanya orang muslim, doa orang mukmin diijabahi oleh Allah. Perhatikan, setiap kita berdoa, kita hadirkan, Allah akan mengijabahi doa kita. Bahkan dari orang kafir pun, orang musyrik pun, ketika mereka ikhlas dalam berdoa, Allah mengijabahi doa mereka. Maksudnya, ketika mereka benar-benar minta kepada Allah semata, Allah kabulkan apa yang mereka minta. Dalilnya dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Subhanallah. Kata Allah Ta'ala, dan apabila mereka naik kapal di tengah lautan, terombang-ambing di lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, hanya minta sama Allah, ya Allah, selamatkanlah kami sampai di daratan. Kenapa? Tidak ada yang bisa bantu selain Allah. Pas doa, mereka saat itu dalam kondisi yang genting bertauhid, Allah kabulkan, selamatkan mereka sampai daratan. Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka langsung berbuat syirik. Kalau sama orang musyrik saja, pas dia doa hanya sama Allah, Allah kabulkan. Apalagi orang Islam, mukmin, maka harus husnudzon, berbaik sangka sama Allah, bahwasanya Allah akan kabulkan doa kita. Jangan suudzon dulu, wah saya ini banyak dosa, nggak mungkin Allah akan kabulkan doa saya. Loh, kamu sudah suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hamba itu husnudzon, baik sangka sama Allah, Allah akan memberikan apa yang dia sangka tersebut kepada Allah. Maka jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Gak ada manusia yang sempurna. Dan jangan merasa malu minta langsung sama Allah. Allah tuh senang kalau kita langsung berdoa kepada Allah. Jangan malah mencari pilihan-pilihan, jangan mencari alternatif yang lain selain Allah, meskipun alasannya sebagai perantara. Ya akhi, ikhwan, kita menganggap orang itu orang soleh, tapi belum tentu di sisi Allah dia orang yang soleh. Karena kewajiban kita menutup dosa-dosa kita, nggak boleh mengumbar dosa, nggak boleh. Al-mujaharah bil ma'asi la yajuz. Mujaharah, menjaharkan, menampakkan kita orang yang suka berbuat dosa, tidak boleh. Kita tutup dosa kita dan istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu apakah benar orang soleh atau bukan, ya.
apalagi yang katanya sudah hidup ratusan tahun yang lalu. Antum kan pernah mendengar berita itu di Sulawesi kalau nggak salah itu. Ya, masyarakat bersama dengan aparat membongkar sebuah tempat yang diduga makam palsu. Sebab dulu itu nggak ada apa-apa di situ. Terus tiba-tiba apa? Ada makam dan dipasang makam Syekh Fulan begitu. Banyak orang datang ke situ. Nah, masyarakat yang tahu lapor kepada aparat, ya, Pak Lurah, Pak Camat, kemudian aparat polisian, kemudian sepakat membongkar makam. Pas dibongkar memang nggak ada apa-apanya, ya, makamnya kosong dan makam itu baru. Warga situ sih nggak tahu ada makam di situ, ya. Jadi ini proyek, jadi proyek mengumpulkan harta kaum muslimin supaya sedekah di situ. Nggak boleh, dosa orang yang seperti itu, membohongi kaum muslimin plus menjadi sebab terjadinya kesyirikan atau minimal bid'ah. Ya. Nah, kita harus tahu, nggak usah ke sana. Kalau mau minta sama Allah, langsung minta sama Allah. Meskipun kita banyak dosa, kalau kita berdoa sama Allah, taubat kepada Allah, Allah akan terima taubat kita, Allah kabulkan apa yang kita minta. Orang kafir saja kalau dia bertauhid dalam doanya, Allah kabulkan, apalagi muslim. Yang memerintahkan kita untuk berdoa sama Allah siapa? Allah sendiri. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan kita tahu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah yang mengatakan, Allah Tuhan kalian mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina diri. Allah malah marah, malah murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Udah suudzon dulu, buruk sangka dulu. Ya gimana mau dikabulkan kalau dia sudah tidak apa? Baik sangka sama Allah. Langsung doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jenis yang kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan. Itu syirik niat, keinginan dan tujuan. Syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Apa maksudnya di sini? An yanwiyal abdu wa yuridu wa yaqsudu bi'amalihi jumlatan wa tafsilan ghairallahi azza wa jalla. Itu seorang yang melaksanakan ibadah, ini praktek ibadah, namun dalam hatinya diniatkan, ditujukan dan diinginkan dengan ibadah tersebut secara keseluruhan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi babar belas, nggak ada ikhlasnya, ya. Apa babar belas? Ya. Jumlatan wa tafsilan bahasa Arab. Ya. Enaknya bahasa Jawanya apa? Babar belas. Jadi belas nggak ada ikhlasnya, sama sekali nggak ada ikhlasnya. Jumlatan wa tafsilan, sedikit pun nggak ada. Jadi murni dia ibadah untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang lain selain ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada syirkul akbar atau syirik besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar
wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka itu tidak akan dirugikan di dunia. Jadi orang yang melaksanakan ibadah, yang murni ibadah, tapi sama sekali tidak ada bagian ikhlas dalam ibadah tersebut, murni niatnya itu untuk perkara duniawi, belas ya, jumlatan wa tafsilan. Kata Allah Ta'ala ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan ya bagi mereka balasannya di dunia. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, gugurlah apa yang mereka lakukan di dalamnya di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang beramal yang murni itu ibadah, tapi sama sekali tidak ada niat untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zaman medsos, zaman penuh dengan fitnah, diistilahkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ar-riya al-elektroni. Ar-riya al-elektroni, perbuatan riya lewat media-media elektronik. Dan ini baik ya. Khawatir masuk ke dalam syirik ini, yang aslinya ibadah tapi sama sekali enggak niat dapat pahala dari Allah. Ya pernah saya kisahkan ya, ada sebuah kisah ya, jadi orang datang ke Mekah untuk umroh ya, mumpung lagi di depan Ka'bah. Ini sudah selesai nih prosesnya, sudah selesai sholat, kemudian dia ambil momen ya, dia minta tolong orang fotokan, kemudian dia menghadap Ka'bah, mengangkat tangan, pura-pura berdoa, cuman untuk ngambil apa? Foto. Difoto, selesai, sudah. Nah ini musibah ya kawan. Habis itu di-share medsos ya. Ya. Minta doanya, semoga Allah kabulkan. Allah kabulkan apa yang kita minta, padahal tidak tidak doa. Nah ini ngeri. Amal soleh itu ikhlas kalian, hafizakumullah, sama kayak dosa kita, sebaiknya disembunyi, kecuali yang memang nggak bisa disembunyikan, tapi nggak usah di-share-share juga. Antum sholat jamaah, gimana mau sembunyi sholat jamaah? Ya, pakai ilmu ngilang, nggak perlu syirik gitu. Ya sudah kelihatan, ya, karena harus terlihat. Ya. Tapi yang bisa disembunyikan, disembunyikan. Semakin disembunyikan, mudah-mudahan semakin bisa menjaga keikhlasan. Tapi kalau punya sebuah tujuan, misalkan memancing saudara yang lain untuk ikut melaksanakannya, bagus. Termasuk sunnah hasanah. Namanya apa? Sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka siapa yang melaksanakan dalam Islam sebuah sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Pondok misalkan ya, buka kesempatan untuk apa? Sedekah. Ditunggu sebulan kok belum ada yang transfer. Diumumin, ini saldonya 0. Besok lagi masih 0.
besok lagi masih apa? Nol. Subhanallah. Sudah tak nyobalah ya. Mudah-mudahan satu yang mendahului, nanti yang lain ikut-ikutan. Saya, wah ini fulan infak 100.000 misalkan, yang aslinya disembunyikan pada asalnya, namun ketika dibutuhkan dan tetap menjaga hati supaya ikhlas, itu bisa menjadi sunnah yang hasanah, sunnah yang baik. Wah di fulan, oh ternyata nggak apa-apa 100.000, ya udah saya ikut transfer lah 100.000, diikuti oleh orang lain. Baik. Tapi kalau orang ibadah niatnya sama sekali nggak ada niat dapat pahala dari Allah Azza wa Jal, maka itu masuk ke dalam kategori syirku niyati wal iradati wal qasdi. Syirik besar dalam hal niat, ya, keinginan dan tujuan. Kemudian yang ketiga, ya kita selesaikan, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Yaitu mentaati ulama, mentaati ulama dan para pemimpin, para umara, para pemimpin dalam suatu kemaksiatan. Mentaati ulama atau pemimpin dalam suatu ketaatan dengan menghalalkannya. Baik. Maksudnya adalah mengikuti atau mentaati seseorang di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seseorang mengatakan puasa itu haram, ya, karena mengganggu kinerja masyarakat. Adakah yang mengatakan seperti itu? Ada nggak Pak? Ada. Zaman sekarang, kepala negara sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi bukan di sini, di Asia Tengah sana, melarang umat Islam untuk melaksanakan hari raya, pemborosan biaya. Subhanallah. Rakyatnya itu 90, hampir 100% Muslim, tapi begitu. Kalau ikut-ikutan pemimpinnya itu dalam mengharamkan apa yang Allah perintahkan, Allah halalkan, atau menghalalkan misalnya sesuatu yang Allah haramkan, mengatakan misalkan khamr halal, ya, seperti sebagian orang yang ngajak mengaku nabi kemudian mengajak orang kumpul di rumahnya, mengatakan di rumah ini semuanya halal, ini surganya, ya, khamr halal, zina halal. Berarti mentaati orang tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan. Masuk ke dalam kategori yang ketiga ini, yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan itu adalah syirkul akbar, syirik besar. Baik. Apa dalilnya? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 31. Taubah ayat 31. Allah taala berfirman, "Ittakhadhu
ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib ke pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga mereka menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai Tuhan selain Allah, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah mengabarkan di sini tentang orang-orang Nasara yang melakukan syirkul akbar, selain mereka menjadikan Nabiullah Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Ada yang lain. Ini bukan cuma tadi, ada yang lain. Apa itu? Ittakhadhu. Mereka menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, tokoh agama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, ya, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang dulunya sebelum Islam adalah orang Nasrani, namanya Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu. Protes kepada Rasulullah SAW. Artinya diskusi, nanya, wahai Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami itu dulu tidak menyembah mereka. Allah katakan apa? Menyembah mereka. Tapi kata sahabat Adi bin Hatim yang dulunya Nasrani, kami itu tidak menyembah mereka. Maka Nabi SAW menjawab, sahabatnya Adi bin Hatim tersebut, beliau mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka dulu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya karena ikut pendeta kalian? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikut menghalalkannya. Qala Adi, sahabat Adi mengatakan, bala, benar kalau seperti itu. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk beribadah kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, tidak boleh mengikuti siapapun, ya, ketika itu jelas-jelas mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Siapapun, meskipun itu guru kita, meskipun itu orang tua kita, tapi kalau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak boleh kita ikuti. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak boleh kita ikuti. Sebab hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mentaati perintah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda sallallahu, ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi gak boleh mentaati seseorang, ya, apabila itu dalam hal yang jelas-jelas, ya, mengharamkan apa yang halal. Tapi kalau itu sesuatu yang, ya, masih mungkin ada syubhatnya di sana, tapi kita tahu mana yang benar, tetap kita tidak boleh mengikutinya. Tapi bukan menghukumi ulama yang salah dalam berhukum tadi, memberi hukum tadi orang yang sesat, pelaku syirik besar, bukan.
Kewajiban kita untuk tanasuh, saling memberikan nasihat atas kebaikan. Ya, apalagi orang itu yang salah tadi, misalkan memang orang yang dikenal, ya biasanya itu bagus, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Kok keliru fatwanya, keliru jawabannya, ya entah karena lupa atau memang belum tahu. Tentu beda hukumnya dengan orang yang memang sudah tahu hukumnya itu haram tapi dihalalkan. Dan sekarang ini mengerikan, ada orang yang berbicara tentang agama Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan sekarang itu sebenarnya teks Al-Quran dan hadis sunnah itu hanyalah lembaran-lembaran sejarah yang cocok dan pantas diterapkan pada zamannya. Subhanallah. Jadi pada zaman ketika Al-Quran dan sunnah itu turun. Kalau sekarang itu teks-teks itu butuh untuk direvisi, butuh untuk diperbaiki. Ini kalimat kufur, sebab meyakini Al-Quran dan Sunnah bukan lagi hukum syariat hari ini, hanya cocok pada zaman ketika Nabi SAW dulu masih ada. Ini bahaya, membatalkan Islam sampai dari dasarnya. Nah, ini tentu perlu diluruskan yang seperti ini. Yang ngomong itu bukan orang bodoh, dalam arti bukan orang yang nggak belajar. Nggak boleh diikuti yang seperti itu, kufur. Kalau ikut mentaatinya hanya gara-gara misalkan, oh dia satu bendera sama saya, hizbiyah jahiliyah. Hizbiyah seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang membela sesuatu bukan karena kebenaran, tapi karena hanya dia kabilah saya, dia suku saya. Meskipun salah dibela, nggak boleh. Yang benar harus diluruskan supaya tidak keliru. Nah, yang terakhir, yang keempat, masih ada waktu 2 menit ya. Nggak sabar kayaknya. 2 menit lagi. Yang terakhir, syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan, yaitu kecintaan yang wajib. Saya jelaskan. Mahabbatul ubudiyah, kecintaan yang sifatnya penghambaan. Allati tastalzimu adz-dzulla lillahi ta'ala wal khudu'a lahu, yang mengharuskan munculnya kerendahan diri kepada Allah, kepatuhan kepada Allah secara sempurna, dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah, ya, dan mendahulukan apa yang dicintai tersebut dibandingkan yang lain. Dalam hal ini kecintaan kita dalam hal ubudiyah mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah maknanya kita memberikan ketundukan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ketaatan kita sepenuhnya hanya kepada Allah, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang lainnya. Itu makna mahabbah di sini yang bisa dimasuki oleh syirik. Ketika mahabbah yang seperti itu diberikan kepada selain Allah, masuknya syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mencintai, ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih besar cinta mereka kepada Allah, maksudnya dibandingkan cintanya orang musyrik kepada sesembahan mereka. Ini mahabbah. Sebagian orang
menjadikan sesuatu, dan zaman ini banyak sekali sesuatu itu yang lebih mereka cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang bermakna mengandung tazallul, kerendahan hati, kehinaan diri, al-khudu', ketundukan hati, ta'ah, ketaatan, dan al-ithar, mendahulukan yang dicintai dibandingkan yang lainnya. Maka seorang muslim menyerahkan sepenuhnya cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu ada 3 macam. Kata beliau di sini ada 3 macam. Cinta yang wajib tadi, untuk kecintaan yang bernilai ibadah, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mahabbatun syirkiyatun, kecintaan yang syirik, yaitu kecintaan yang harusnya tadi untuk Allah tapi diberikan untuk selain Allah, namanya kecintaan syirik. Yang ketiga, mahabbatun tabi'iyatun, kecintaan yang manusiawi, yang tabiat manusia. Contohnya, seorang anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya, dan sebaliknya. Seorang mencintai harta bendanya, ya. Boleh nggak kita mencintai harta benda kita? Boleh nggak? Mau ngomong nggak boleh, tapi kok seneng? Boleh, karena ini kecintaan yang tabi'i, yang sifatnya tabiat manusiawi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diberikan perhiasan, dihiaskan oleh manusia itu kecintaan mereka kepada istri mereka wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda yang menumpuk berupa emas, perak, kemudian hewan, kuda yang pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang. Itu semua adalah perhiasan bagi manusia, dihiasi untuk manusia, dibuat mereka itu senang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah ya barang-barang kesenangan nikmat dunia ya, cuma itu. Tapi wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat yang ada balasan yang lebih baik, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa, tapi jangan sampai, kata beliau, hal itu menjadikan kita lebih cinta, lebih tunduk, lebih taat, lebih manut, lebih mendahulukan harta benda tadi ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih 4 menit sedekah buat antum. Ya. Kalau santri itu tepat waktu, Pak. Ya. Kalau selesai pelajaran, ya. Kalau mulai pelajaran, ya, molor dikit nggak apa-apa lah. Ya. Insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan kajian pada kesempatan yang akan datang, pembahasan mengenai syirik kecil dan macam-macamnya, dan juga nanti perbedaan antara syirkul akbar dan syirkul asghar. Mudah-mudahan di kajian yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Untuk kajian malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dan keluarga kita, anak-anak kita dari keburukan, terlebih keburukan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sama Allah, padahal beliau adalah bapaknya para nabi. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah diriku dan anak-anakku dari menyembah patung. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan anaknya nabi, bukan cucunya nabi,
nggak ada hubungan nasab sama Nabi, ya, kecuali Nabi Adam alaihissalam, ya, lebih layak untuk berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء